Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untari Oktavia Nursanti SPD. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi penilaian uji kinerja di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sehat semua lah? Sehat. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah mintakan kepada Ikhlas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ustazah absen dulu ya. Muhammad Hasbi, Hadir. Nataneo. Hadir. Iya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Nasya. Oh iya, Nasya kemana pindah? Oh iya, izin ya, cap 3 jari ya. Nasya aja yang nggak hadir ya. Ya. Kemudian ini sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu di samping kanan dan kirinya apakah ada yang berantakan, apakah ada sampah, tolong diberesin. Kalau sudah rapi dan bersih, siapkan bukunya, buku matematika dan buku tulis serta alat tulisnya, siapkan di meja. Anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Ustazah akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Nah, untuk itu semua dipersilakan untuk berdiri. Nyanyi sama-sama ya. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah akan melakukan persepsi atau mengingatkan kembali kalian tentang materi di kelas 6 SD penyajian data. Masih ingat? Masih. Ada dalam bentuk penyajian data di SD dulu, ada dalam bentuk tabel. Kemudian ada grafik batang atau piktogram dan diagram lingkaran atau grafik kue serabi. Masih ingat? Masih. Ya, kalau masih ingat, Ustazah mau tes ingatan kalian dengan kuisis. Sudah siap dengan HP-nya? Ya, silakan dikeluarkan dulu HP-nya semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada tujuan pengetahuan dan tujuan keterampilan. Tujuan pengetahuan kalian yaitu melalui kegiatan eksplorasi, kalian diharapkan dapat berpikir kritis dalam menganalisis hubungan antara data dengan diagram lingkaran dengan tepat. Nah,
Yang kedua, kalian melalui kegiatan elaborasi, kalian diharapkan dapat berpikir kritis dalam menyimpulkan informasi atau data yang disajikan dengan diagram lingkaran dengan benar. Nah, ada berapa tadi tujuan pengetahuannya? Dua, iya betul. Tujuan keterampilannya pun ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan konfirmasi, kalian diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan penuh percaya diri. Nah, nanti ini kegiatan presentasi. Kalian harus tampil percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama. Nah, kemudian saya akan menyampaikan manfaat statistika dalam kehidupan. Nah, manfaat statistika itu banyak sekali. Terutama di kelas ini ada yang tahu penerapan ilmu statistika? Wah, pintar Sabila. Nih, papan data administrasi kelas menggunakan ilmu statistika. Nah, yang pertama di sini Ustazah rangkumkan manfaat statistika dalam kehidupan kita, yaitu membuat informasi atau data yang panjang dan rumit menjadi lebih ringkas. Artinya nih datanya panjang bisa jadi ringkas dalam bentuk tabel seperti tadilah, dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Kemudian mempermudah dalam menafsirkan data atau memahami informasi. Yang ketiga, membantu dalam proses analisis pada pembuatan laporan ilmiah maupun penelitian. Artinya, dalam membuat laporan penelitian nanti kalau kalian kuliah S1, nah itu disuruh bikin penelitian. Nah, itu berguna ilmu statistika di situ, mencari data, mengumpulkan data. Nah, kemudian pula manfaat statistika ini ternyata ada di dalam Al-Quran. Nah, surah apa ini? Al-Kahfi ayat 49. Artinya, coba ada yang mau membacakan artinya siapa? Mau? Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seseorang dua pun. Iya, terima kasih Fadil. Silakan duduk kembali. Ya, di dalam ayat Al-Kahfi ini dikatakan di situ, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Nah, di sini berarti ada kata-kata mencatat semuanya, artinya semua yang dilakukan baik yang kecil maupun yang besar semuanya dicatat. Itulah ilmu statistika. Tidak melewatkan apapun, semuanya dicatat, data-data apapun itu dicatat, tidak ada rekayasa. Nah, ya, makanya penting bagi kalian untuk belajar ilmu ini, karena di Al-Quran pun ada membahas tentang statistika. Nah, ya, hari ini hari Selasa tanggal berapa? 13 Desember 2022. Kalian akan mempelajari materi statistika kelas 7 dengan tema diagram lingkaran. Nah, kemudian teknik pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Di sini hari ini nanti kalian akan berdiskusi kelompok, akan menyelesaikan masalah, dan juga akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kemudian untuk teknik penilaian di sini Ustazah menilai ada 4 penilaian. Perhatikan ke depan. Yang pertama ada penilaian sikap. Dinilai selama proses pembelajaran. Sikapnya yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti ada tes evaluasi akhir. Di akhir pembelajaran nanti kalian akan mengerjakan 2 soal pilihan ganda melalui
Wizis. Yang ketiga, penilaian apa? Penilaian keterampilan dinilai berdasarkan hasil LKPD. Nah, keterampilan kalian dalam menyelesaikan masalah pada LKPD nanti akan Ustazah nilai. Dan juga diperhatikan kerapian penulisannya. Kemudian yang keempat, penilaian apa nih yang terakhir? Penilaian profil pelajar Pancasila. Iya, penilaian profil pelajar Pancasila. Dinilai juga selama proses pembelajaran. Kalian akan dinilai tentang bagaimana menunjukkan sikap atau keterampilan dalam berpikir kritis. Artinya nanti yang sering memberikan tanggapan dan sering bertanya, nanti pastinya nilai berpikir kritisnya akan juga bertambah atau baik. Nah, paham untuk teknik penilaian ini? Ya. Amatilah masalah berikut. Nih, ada masalah apa di situ? Ada yang mau bersedia membacakan? Saya Ustazah. Ya, Sabila, silahkan. Diagram lingkaran di samping menyajikan data atau file yang terdapat di dalam flash disk milik Ibu Guru Cantik yang berkapasitas 4 GB. Flash disk tersebut telah diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, serta data lainnya. Tanpa harus menghapus data foto dan buku ajar, apakah yang harus dilakukan Ibu Guru tersebut jika ia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB? Ya, nah, terima kasih Sabila sudah membacakan masalahnya. Apa masalah di sini? Masalah siapa? Ibu Guru Cantik. Ibu Guru Cantik. Ya, Ibu Guru Cantik, bukan saja ya. Nah, di sini ada masalah Ibu Guru Cantik. Dia ingin menambah file data buku ajar baru. Namun ada kendala. Kenapa? Karena flash disk tersebut sudah mulai penuh. Oh iya, karena flash disk tersebut sudah mulai penuh, begitu kata Sabila. Nah, katanya apa yang harus dilakukan ibu jika ia ingin menambah file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB? Menurut kalian, apa yang harus dilakukan ibu guru ini? Dengan mengambil sebagian data dari file musik. Iya, ada yang lain yang beri tanggapan? Apa Pintar? Oh iya, ganti flash disk-nya aja. Oh. Mengosongkan sebagian data di flash disk. Nah, ini ada 3 jawaban dari teman kalian. Nih, katanya nih yang dilakukan Ibu Guru Cantik harusnya menurut Intan dengan mengambil sebagian data dari file musik. Menurut Jaya ganti flash disknya. Menurut Auralisa mengosongkan sebagian data di flash disk. Untuk menjawab masalah tadi, jawaban siapa yang kira-kiranya betul, maka inilah saatnya kalian untuk berdiskusi kelompok. Nih, kelompoknya sudah Ustazah bagikan. Kelompok 1 ada Sabila, Askia, Ikhlas, Oktar, dan Hasbi. Kelompok 2 Faiza, Gabriel, Raffi, Arafi, dan Fatan. Kelompok 3 Khaira, Auralisa, Fadil, Abi, dan Ridwan. Kelompok 4 Intan, Nasya, Nadila, Deo, dan Jaya. Silahkan untuk membentuk kelompoknya. Perwakilan kelompok harap maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ya, baik anak-anak, LKPD tadi sudah Ustazah bagikan. Nah, sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi masing-masing di kelompoknya. Silahkan digunakan bahan ajar, buku matematikanya, serta internet untuk mencari informasi untuk membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Ya, harap ya, tolong kerjasamanya dan tanggung jawabnya. Ustazah akan menilai sikap yang tadi sudah Ustazah sampaikan.
presentasi. Semuanya Ustazah harap untuk berdiri dulu. Kita melakukan penyegaran atau ice breaking. Ikuti tempo musiknya, tapi tangan kalian harus mengikuti semua angka yang ada di depan. Bisa? Siap-siap, tangan semua ke atas, tinggi-tinggi. When I talk, say you can hear me just a little bit. 0, 0, 5, 1 0, 2, 5, 3, 1 4, 2, 0, 5, 3, 2, 1 0, jempol. Iya. Silakan duduk kembali, kita siap-siap untuk presentasi. Baik, tadi kita sudah ice breaking, sudah penyegaran. Nah, langsung saja untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Ikhlas sebagai moderator. Saya Askia sebagai pemateri 1. Saya Sabila sebagai pemateri 2. Saya Hasbi sebagai nutulen. Saya Oktar sebagai operator LCD. Dari permasalahan yang ditampilkan, informasi yang kami dapatkan untuk membantu menyelesaikan masalah ibu guru cantik adalah jika ibu guru cantik tidak ingin menghapus data foto dan buku ajar, maka yang harus dilakukan ibu guru cantik adalah menghapus sebagian data musik. Jadi kami akan menghitung persen data yang dihapus dari keseluruhan file musik. Pada diagram lingkaran, data file kosong berjumlah 0%. Sedangkan data file musik karena sudah diambil sebesar 8,75%, sisanya adalah 11,25%. Data foto 20% dan data lainnya 10%, sedangkan data bahan buku ajar bertambah dari 40% menjadi 48,75%. Saya ingin memberikan tugas kesimpulan kepada Hasbi. Kesimpulannya adalah karena jika kita mengambil dari kapasitas kosong tidak cukup karena 10/100 kali 4060 MB sehingga tidak mencukupi, sama dengan 400 MB. Untuk file buku ajar 750 MB, jadi kita kurangkan jadi file kosong dan file baru. Lalu jadilah hasil seperti berikut. Demikian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo kelompok 1, kami ingin bertanya, bagaimana kalian mendapatkan hasil file data buku ajar sebesar 48,75%? Bisa tolong dijelaskan caranya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan bahwa data awal pada file bahan buku ajar adalah 40%. Lalu, Ibu Cantik ingin menambahkan filenya. Jadi, file yang harus ditambah adalah 8,75%. Jadi kita tambahkan 40% ditambah 8,75%. Hasilnya adalah 48,75%. Bagaimana tanggapan Anda, Intan? Gimana Intan? Oh, bisa diterima. Pas jawabannya dengan kalian sama? Oh, sama, ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya hanya ingin menanggapi jawaban dari kelompok kalian. Cara mengetahui ruang kosong pada flash disk dapat dilakukan dengan mencolok flash disk itu ke laptop, kemudian melakukan pengecekan ruang yang kosong. Terima kasih banyak atas tanggapannya Faiza. Kami bisa menjadi tambah wawasan atas tanggapan yang telah Faiza berikan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Faiza. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga kita bisa mendengarkan ini kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, baik, kelompok selanjutnya yang presentasi yaitu kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami. Saya Nadila sebagai moderator. Saya Nasya sebagai pemateri 1. Saya Intan sebagai pemateri 2. Saya Nathaniel Ataya Hairo Otavianto sebagai kesimpulan. Saya Jaya Pratama menjadi operator LCD. Baik, langsung saja kepada pemateri untuk menjelaskan. Langkah 1, ayo selidiki. Dari permasalahan di atas, informasi apa saja yang Anda dapatkan untuk menyelesaikan masalah ibu cantik. 1. Posisi ibu cantik kapasitas 4 GB. 2. Posisi tersebut izin dengan file musik.
Nah, baik. Tadi kita sudah melihat dua kelompok yang maju untuk presentasi. Nah, kelompok lainnya tadi sudah menanggapi. Berarti nanti di kesempatan yang lain untuk bisa mempresentasikannya lah, karena waktunya tidak cukup. Nah, Ustazah mau menguatkan materi kita hari ini tentang diagram lingkaran. Coba lihat dari gambar di samping, kita dapat melihat bahwa data yang terdapat pada gambar data A, B, C, dan D merupakan data terbesar. Yang mana yang lebih besar di situ? D. Data D, betul. Nah, untuk menentukan jumlah atau jumlah masing-masing data ini penting untuk mengetahui berapa banyak jenis pertanyaan yang dimasukkan dalam diagram lingkaran antara lain. Nih, bisa diagram lingkaran itu bentuknya dalam bentuk yang tadi bentuknya apa? Persen. Bisa derajat, bisa juga angka normal. Perlu kalian ketahui kalau persen berarti dia, misal di sini ada berapa persen ini? 60%. Berarti nanti datanya 60 per 100 dikali jumlah seluruh data. Nah, ya. Berarti kalau yang A misalkan 15%, berarti yang data A sama dengan 15 per 100 dikali jumlah seluruh data. Nah, misal jumlah seluruh datanya 1000. Berarti yang A berapa jumlahnya? 15 per 100 dikali 1000. Coba bantu saja menghitung ini. Apa yang perlu kalian lakukan? Oh, bisa nolnya dihilangkan ya. Ini berapa? 1, 2, di sini berarti 2. Sisanya 15 dikali 10. Berapa 15 kali 10? 150. Nah, berarti data A ini 150 buah. Bisa? Iya. Ada pertanyaan? Oh, tidak. Paham semua? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Ustazah. Oh iya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kami dapat menganalisis hubungan antara data dengan diagram lingkaran, dan kami juga dapat menyimpulkan informasi atau data yang disajikan dengan diagram lingkaran. Nah, iya, bagus. Terima kasih, Sabila. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Ya, silakan, Intan. Saya ingin menambahkan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, dan kita dapat menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, iya, tepuk tangan untuk Intan dan Sabila. Silakan duduk. Nah, selanjutnya sebelum kita tes evaluasi, silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saatnya kali ini kita mengerjakan evaluasi akhir melalui kuisis. Silakan disiapkan handphone kalian. Ya, dikeluarkan dulu nih. Ada kodenya. Silakan dimasukkan. Ya, saya kasih waktu 5 detik untuk memasukkan kode. Sudah ada berhasil semua? Iya. Nah, ada sudah yang bergabung. 5 orang sudah yang bergabung. Ya, yang lain? Sudah bisa bergabung? Ya. Ikhlas sudah bisa bergabung? Oh, sudah ya, kita mulai ya. Semuanya sudah bergabung nih. 5, 4, siap-siap. Ya, baca soalnya dengan baik dan benar.
masing-masing. Oh ya, waktunya sudah habis. Kita lihat siapakah skor. Wah, Sabila lagi yang jadi juara pertama. Beri tepuk tangan untuk Sabila. Iya. Ya, baik. Nah. Ya, ini tiba saatnya kita untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba nih yang pertama. Refleksi itu ada orang gambar bercermin. Berarti kita mencerminkan bagaimana tadi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Sabila, oh iya. Menentukan persen pada diagram lingkaran. Oh iya. Oh, Sabila merasa kesulitan menentukan persen dalam diagram lingkaran. Oh iya. Ada lagi selain Sabila? Tidak ada. Setuju dengan Sabila itu bagian yang sulit? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Tadi kan kalau susah, yang susah diagram presentasi diagram lingkaran. Apa yang kalian lakukan untuk supaya bisa menghitung persentase diagram lingkaran? Berarti. Oh iya betul, banyak latihan. Apa lagi? Berusaha. Iya, berusaha untuk belajar. Bertanya kepada siapa? Kepada Ustazah boleh. Kepada siapa lagi di rumah? Pada orang tua ya. Nah, kemudian jika kalian diminta untuk memberi bintang untuk pelajaran hari ini dari 1 sampai dengan 5, berapa bintang yang mau kalian berikan untuk usaha kalian? 5. Ada yang 3? Siapa tadi yang 3? Patan. Patan kenapa 3 Patan? Suka angka 3. Oh, suka angka 3. Kalau 3 berarti ada yang kurang. Patan merasa kurang hari ini, kurang apa? Oh, tidak. Kurang? Oh, tidak ada. Berarti bintangnya berapa kalau tidak ada yang kurang, Patan? Oh, mau 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini sekarang sebelum Ustazah menutup pelajaran hari ini, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Maksudnya apa? Jika kita tidak ingin lelah belajar, kita harus menanggung perihnya dari kebodohan. Nah iya, berarti kita kalau nggak mau menanggung perihnya kebodohan, maka harus belajar. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum Ustazah menutup pelajaran, Ustazah mohonkan kepada Ikhlas sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ikhlas, silahkan duduk kembali. Ya, jangan lupa Ustazah mengingatkan dipelajari kembali pelajaran yang telah kalian dapatkan hari ini di rumah. Kemudian untuk minggu depan dipersiapkan untuk penilaian akhir semesternya. Nah, sudah siap penilaian akhir semester? Iya. Ustazah akhiri, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.